Dunia ini menyimpan segudang misteri, termasuk beberapa fenomena alam yang cukup aneh. Misalnya, seperti yang sudah cukup dikenal, adalah sungai bawah laut yang terletak di negara Meksiko. Fenomen alam ini tidaklah terjadi karena hal-hal gaib atau supranatural lainnya. Sebab, ternyata seluruh fenomena alam dapat dijelaskan secara ilmiah. Berikut adalah beberapa fenomena alam unik yang mungkin belum Anda lihat. Saat melihatnya, mungkin Anda akan berpikir bahwa tempat ini tidak berada bumi seperti yang kita tempati saat ini. 7 fenomena alam paling aneh di seluruh dunia. Ke-1. Bioluminescence. Pernahkah kamu melihat air laut bercahaya padahal tidak ada lampu atau penerangan apapun? Hal tersebut adalah fenomena biokimia yang disebut dengan bioluminesensi atau lebih dikenal dengan bioluminescence. Apa yang dimaksud dengan bioluminescence dan apa yang menyebabkannya? Bioluminesensi adalah fenomena terpancarnya cahaya dari tubuh makhluk hidup, di mana makhluk hidup dapat memancarkan cahaya baik sementara ataupun secara terus-menerus dari tubuhnya. Cahaya yang dipancarkan dapat berupa cahaya berwarna kuning, oranye, biru, ungu, ataupun hijau. Penyebab bioluminesensi adalah fenomena diproduksinya cahaya dalam tubuh makhluk hidup atau bioluminesensi disebabkan oleh reaksi kimia. Dilansir dari Rift Chaos Conservation, bioluminesensi terjadi karena adanya dua bahan kimia berupa senyawa organik luciferin dan enzim luciferase. Di mana jika luciferin bereaksi dengan oksigen, maka cahaya tampak akan dipancarkan. Namun, tidak semua reaksi bioluminesensi melibatkan enzim luciferase. Dilansir dari National Geographic, beberapa reaksi bioluminesensi melibatkan ion reaksi yang disebut sebagai fotoprotein. Kedua, lenticular cloud. Lenticular cloud merupakan sejenis awan unik yang terbentuk di sekitar bukit maupun gunung karena efek dari pergerakan udara di area gunung. Awan lentikular memiliki nama panggilan lain seperti kapal awan, awan surga, dan lenis. Pergerakan udara ini menimbulkan sebuah pusaran. Awan lentikular disebut terjadi karena aliran udara di atas gunung stabil dan dalam kondisi lembab. Partikel awan tersebut padat karena aliran udara lembab yang terus mengalir di sekitar awan dan bertahan hingga berhari-hari. Awan lentikular pada umumnya terbentuk seperti piring raksasa atau orang sering menyebutnya seperti UFO. Di sisi lain, awan ini hanya membawa udara dan tidak akan mengakibatkan badai atau hujan. Ketika angin mengalir ke atas dan mendingin, udara akan mengembun akan membentuk awan di puncak gelombang. Awan ini seringkali membuat takut karena awan tampak melayang di tengah seperti membawa badai. Ketiga, morning glory cloud. Awan morning glory merupakan salah satu fenomena alam yang sangat langka. Peristiwa ini pernah terlihat di banyak lokasi berbeda di seluruh dunia. Namun hanya di bagian utara Teluk Carpentaria di Australia di mana awan jenis ini dapat diprediksi dan diobservasi. Awan ini memiliki bentuk seperti gulungan tabung yang panjangnya bisa mencapai hingga 1000 km dengan ketinggian 1 hingga 2 km. Bahkan terkadang dapat berada pada ketinggian hanya sekitar 100 hingga 200 meter dari atas permukaan bumi. Awan ini juga bergerak dengan kecepatan sekitar 60 km per jam. Umumnya formasinya hanya terdiri dari satu awan. Namun, terkadang bisa mencapai hingga 8 gulungan awan. Walaupun fenomena awan ini biasa terjadi setiap tahun di Teluk Carpentaria, para ilmuwan masih belum mengetahui secara pasti bagaimana awan indah ini bisa terbentuk. Sebagian percaya kalau awan ini mungkin terbentuk akibat tiupan angin laut dari barat yang lebih kuat dan hangat dibandingkan angin timur. Ketika angin barat ini menggulung angin timur, terbentuklah awan morning glory. Keempat, waterspouts. Fenomena waterspout yang kerap terjadi pada musim pancaroba seringkali dianggap sama seperti puting beliung. Padahal kedua fenomena alam ini sama sekali berbeda, meskipun terlihat mirip. Fenomena yang dianggap sebagian publik sebagai puting beliung ini diluruskan oleh Koordinator Bidang Data dan Informasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BBMKG. Peneliti klimatologi pada Pusat Riset Sains dan Teknologi Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin menjelaskan waterspout hanya terjadi ketika ada kontak angin dengan air.
Skala angin ini pun mikro, sehingga fenomena ini hanya dapat terjadi di atas danau, tambak, sungai, bendungan, dan lain-lain. Sementara puting beliung memiliki kecepatan angin dan dampak kerusakan pada kisaran di bawah skala F2, skala Fujita 2. Menurut ahli tornado keturunan Jepang Tetsuya Fujita dari Universitas Chicago. Dengan demikian, puting beliung memiliki lintasan kurang dari 1 km dengan durasi hidup di bawah 1 jam. Waterspout secara visual dapat dikenali dari bentuknya yang seperti suatu belalai atau corong pipa panjang dan terlihat turun dari awan jenis cumulus congestus atau cumulonimbus. Kelima, The Everlasting Storm. Ada sebuah fenomena unik yang disebut sebagai The Everlasting Storm. Fenomena seperti apakah itu? Dan mengapa disebut sebagai Everlasting Storm? The Everlasting Storm adalah fenomena awan yang sangat unik berputar dan menciptakan petir. Disebut sebagai The Everlasting Storm karena petir ini terus keluar hingga 160 hari dalam setahun, 10 jam per hari dan 280 kali per jam. Badai permanen ini terjadi di atas rawa sungai Catatumbo ke Danau Maracaibo dan dianggap sebagai generator tunggal terbesar di planet ini jika dilihat dari intensitas debit awan ke awan dan frekuensinya yang besar. Terlihat di area ini sekitar 1.176.000 pelepasan listrik per tahun, dengan intensitas hingga 400.000 ampere, dan terlihat sampai 400 km jauhnya. Tabrakan dengan angin yang datang dari pegunungan Andes menyebabkan badai dan petir yang terkait. Hasil dari pelepasan listrik melalui gas terionisasi, khususnya metana yang diciptakan oleh dekomposisi bahan organik di rawa-rawa, menjadi lebih ringan dari udara. Gas naik sampai ke awan, sehingga terjadi badai. Keenam, Underwater Rivers. Dalam kehidupan sehari-hari air selalu ada di sekitar kita. Ada yang berupa sungai, danau, laut. Semua itu merupakan suatu tempat yang berbeda. Baik itu dalam jenis airnya atau di mana mereka berada. Tapi bagaimana jika sungai dan laut terjadi di dalam suatu tempat yang sama? Pasti ini merupakan sebuah fenomena yang mustahil. Tapi, ada loh di suatu tempat di dunia yang memiliki fenomena itu, yaitu di Cenote Angelita, Meksiko. Fenomena itu pertama kali ditemukan oleh Mercontedou, di mana beliau menemukan suatu keanehan, bahwa di dalam laut terdapat air tawar yang tidak tercampur dengan air laut. Apabila dilihat dari daratan, Angelita terlihat seperti lubang kolam renang biasa. Tetapi ketika kamu menyelam di kedalaman hampir 33 meter, kamu dapat melihat sungai di bawah laut ini. Fenomena ini terjadi karena lubang tersebut dipenuhi dengan air hujan, di mana kita tahu bahwa air sungai itu merupakan air tawar. Sungai ini terjadi ketika air tawar bertemu dengan air asin. Ada beberapa fakta mengenai fenomena sungai di bawah laut ini. Adanya kepadatan air tawar yang tinggi. Hal ini yang menyebabkan terjadinya dinding pemisah antara air asin dan air tawar, karena dinding itu air tawar dan air asin tidak akan bercampur. Sungai di bawah laut ini terjadi karena akibat fenomena haloklen. Pada zona haloklen kedalaman zona akan mempengaruhi kadar garam yang ada di laut berubah dengan cepat seiring dengan pertambahan kedalamannya. Karena perubahan inilah yang menyebabkan adanya kepadatan air sehingga menyebabkan adanya dinding pemisah antara air tawar dan air asin. Para peneliti melarang keras agar tidak dating ke sungai ini. Karena sungai di dalam laut ini sangat gelap dan banyak kandungan gas hidrogen sulfida yang dapat membahayakan para penyelam yang mau melihat fenomena ini. Dan karena sungai ini juga berada di kedalam 60 meter sehingga memiliki tekanan yang sangat berat. Karena hal itu para peneliti melarang untuk mendekati sungai di bawah laut ini. Penemuan ini merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik dan menggembarkan dunia. Walaupun ada beberapa yang tidak percaya dan mengatakan sungai di bawah laut ini merupakan lapisan dari gas hidrogen sulfide dan bukanlah air tawar, tapi ini semua adalah kepercayaan kita masing-masing mau percaya atau tidak. Tapi ada satu hal yang pasti, yaitu fenomena ini merupakan salah satu keagungan Tuhan. Ketujuh, crop circles in water. Kita sudah sering melihat crop circle atau pola misterius yang teratur di ladang gandum, jagung, dan padi.
Pola-pola misterius ini sering dihubung-hubungkan dengan UFO, Unidentified Flying Object, atau alien makhluk dari angkasa luar. Seiring waktu banyak yang kemudian terungkap bahwa pola-pola itu tak lebih dari ulah sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Namun bagaimana jika pola crop circle ditemukan di dasar laut? Siapa yang membuatnya? Suatu waktu Yoji Okata, seorang fotografer Jepang, melakukan kegiatan tahunannya yaitu menyelam di Samudera Pasifik. Seketika matanya menangkap hal yang tak biasa. Ada pola geometris berdiameter 6,5 kaki atau 1,98 meter tercetak di hamparan pasir dasar laut sedalam 24,3 meter. Strukturnya rapi, terdiri atas lembah dan puncak sebagaimana pola crop circle. Tetapi, tidak diketahui asal-usulnya. Dalam 50 tahun karir profesionalnya sebagai fotografer bawah laut, Okata tak pernah sekalipun melihat fenomena luar biasa itu. Ia lalu memotret temuannya dan memberi judul, Lingkaran Misterius. Di kesempatan berbeda ia kembali lagi ke titik lingkaran yang mengagumkan itu bersama kru televisi NHK. Di lepas pantai Pulau Amami Oshima di selatan Jepang. Misteri terkuak, siapa yang bertanggung jawab membuat pola crop circle tersebut akhirnya diketahui. Pastinya tidak ada hubungannya dengan makhluk luar angkasa, terlebih kerjaan orang iseng. Menggunakan kamera bawah air, tim menemukan seniman yang membentuk pola tersebut. Adalah ikan buntal pufferfish, ikan beracun namun diolah sebagai makanan lezat di Jepang. Pertanyaan muncul, bagaimanakah ikan buntal ini membuat crop circle? Ternyata, kreativitas ini dilakukan ikan buntal jantan untuk menarik perhatian si betina. Sang pejantan yang panjangnya hanya beberapa sentimeter itu berenang tak kenal lelah siang dan malam membuat pola geometris menggunakan satu siripnya. Semakin tinggi pola yang dibuat, akan semakin besar peluangnya mendapatkan hati si betina. Betina yang tertarik nantinya akan mendekati pola yang menyerupai sarang itu dan kemudian tentu saja terjadi perkawinan. Setelah kawin, pasangan ikan buntal itu akan menempatkan telur-telurnya di tengah lingkaran. Butuh energi besar dan waktu lama bagi ikan buntal untuk membuat struktur ini. Diperkirakan 7-9 hari. Uniknya, sang pejantan takkan menggunakan struktur yang sama di lokasi yang sama untuk memikat betina. Ikan buntal ini hanya memakai satu ranjang untuk satu perkawinan saja. Tak hanya indah, crop circle bawah laut ini juga punya fungsi praktis. Pasir yang dibentuk tinggi itu digunakan sebagai benteng dari arus laut, yaitu melindungi telur agar tak tersapu air. Selain itu, sang pejantan akan bertahan di struktur tersebut sekitar 6 hari. Sementara si betina akan tinggal 1 menit lalu pergi dan beberapa kali akan datang menjenguk. Sungguh mengagumkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.